Kelihatan. Ini aja ini. Ya ini nanti kena tangannya sih. yang
setuju katakan amin. Ini kan saudara baca Alkitab ya, kalau saudara setuju. Ada orang berkata, oh saya tidak setuju Bu Vera. Gak mungkin lah kita sulit. Dunia akan semakin sulit. Alkitab katakan dunia akan semakin sulit. Tetapi Alkitab juga mencatat sampai Tuhan Yesus itu berulang-ulang Bapak Ibu memberikan satu nubuatan tentang kondisi akhir zaman lalu harus seperti apa gereja Tuhan. Ya, catatan-catatan Injil itu menyatakan bagaimana Tuhan katakan siapa yang bertahan sampai akhir, dia yang selamat. Coba Bapak Ibu renungkan, bagaimana kita bisa bertahan di tengah kondisi yang sulit? Kalau saudara belajar firman baik-baik, seseorang bisa bertahan dengan baik di tengah kondisi yang sulit kalau dia ada di sebuah tempat perlindungan. Amin. Tidak mungkin saudara seseorang itu bisa bertahan kalau nggak ada batu perlindungan, kalau nggak ada menara perlindungan, kalau nggak ada gunung perlindungan, itu tidak mungkin. Ya. Jadi kalau sepertinya ada badai dan gelombang yang begitu kuat, orang itu bisa bertahan. Itu artinya berarti dia punya pegangan. Betul? Tidak mungkin. Di tengah kondisi yang sulit orang bisa bertahan kalau nggak ada sesuatu yang dia pegang sampai dia bisa bertahan. Nah, jadi Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu sadari, memang betul dunia ini akan semakin sulit. Tapi saudara milik Tuhan. Amin. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Saudara coba renungkan, baru beberapa hari yang lalu, ya baru 1 minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan. Amin. Kita merayakan Paskah. Sadari Bapak Ibu bahwa kematian, kebangkitan, bahkan nanti kita akan peringati lagi kenaikannya, itu satu bukti bahwa Tuhan kita berkuasa, sanggup nolong saya dengan saudara. Kalau yang namanya kekekalan saja sesuatu yang sangat mustahil manusia bisa raih, karena Alkitab mencatat kesalehan kita tidak bisa membuat kita selamat. Kebaikan saya dengan saudara, pemberian kita, apalagi kita menjadi orang yang penuh kelihatan oleh dunia sangat baik, sangat api, kebaikan kita tidak bisa Bapak Ibu menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kita hanya pertolongan Tuhan. Amin. Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia dan mengubah hidup saya dengan saudara. Detik-detik terakhir mungkin iblis tertawa dan ingin berkata, Yesus kamu kalah, mati kamu di kayu salib. Tapi iblis tidak tahu di tengah detik-detik itu, 3 hari kemudian, Allah betul-betul Yesus, dia adalah Tuhan. Dia membuktikan kepada dunia bahwa dia bukan manusia biasa. Yang setuju katakan amin. Saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dia Tuhan, dia Raja, dia berkuasa. Bapak Ibu, waktu saya coba mempelajari firman Tuhan, ketika seseorang itu sungguh-sungguh mengerti firman dan menjadi pelaku firman, apa yang akhirnya terjadi dalam hidupnya? Maka dia akan menjadi seorang yang sangat bijaksana. Tuhan sendiri yang berkata, orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu yang kokoh. Amin. Bukan di atas pasir. Ya, jangan bangun kehidupan kita di atas kejasmanian kita. Saudara bangun kerohanian saudara di atas uang, hancur Bapak Ibu. Saudara jangan anggap kekayaan, harta yang saudara miliki itu kekal. Saya selalu mendampingi beberapa 2 tahun lebih ini, ketika masa pandemi, saya mendampingi banyak para pengusaha. Mereka betul-betul mengerang dan menjerit. Bahkan
Sampai mungkin mereka sedikit sungkan, Bapak Ibu. Saya bilang gak usah sungkan, Pak, gak usah sungkan. Saya bukan hamba Tuhan upahan. Saya tidak akan ada di sisi saudara waktu saudara berkelimpahan. Saya ada di sisi saudara ketika saudara dalam keadaan terpuruk sekalipun. Doa saya menyertai mereka. Saya berkata kepada seluruh yang mengenal saya dan mereka meminta bantuan doa. Saya bilang, ayo kuat, maju terus. Bayangin Bapak Ibu, coba saudara, maaf ya, kalau orang udah biasa tidak pegang uang, gak ada uang, gak masalah, betul? Ya, gak ada. Tapi orang yang biasa, dan bukan hanya biasa pegang uang, dia punya tanggung jawab besar, Bapak Ibu. Dia harus menggaji karyawan, dia harus menyelesaikan bangunan-bangunan. Wih, jujur saudara, kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan, saya juga harus realita dan logika saya jalan. Saya berkata kepada Tuhan, tapi saya percaya dengan iman saya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah menutup mata dalam kehidupan kita. Dia lihat apa yang terjadi dalam hidup saya dengan saudara. Amin. Sebab itu pada waktu kondisi sedang tidak dalam keadaan kondisi baik, saya selalu memberi nasihat, ayo kembali kepada perkataan Tuhan. Jangan sampai kita diselewengkan dengan nubuatan-nubuatan yang kadang-kadang, maaf, saya tidak anti nubuatan. Ya, karena firman Tuhan juga berkata, waktu Roh Kudus dicurahkan, maka akan terjadi, anak-anak Tuhan akan mengalami satu manifestasi yang luar biasa. Mimpi, penglihatan, nubuatan disingkapkan. Tapi dengar, semua yang berasal dari Tuhan tidak akan pernah menyimpang dari firman. Semua sudah dicatat di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Setiap nubuatan harus ada dasarnya yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau saudara mau menjalani hari-hari, saya berapa banyak Bapak Ibu yang percaya, meskipun di tengah kondisi sulit, kalau ada Tuhan, kita tetap akan bisa jalani hari-hari ini dengan baik. Yang percaya beri tepuk tangan yang mulia. Saya tanya dulu, siapa yang mau ditolong Tuhan? Katakan amin. Kalau Bapak Ibu mau, yuk kita perhatikan firman yang akan kita pelajari saat ini. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Apa pesan Tuhan di tengah kondisi kita lagi dunia, bukan kondisi kita, di tengah kondisi dunia yang tidak baik. Karena bagi saya, dunia boleh tergoncang, tapi orang-orang yang berlindung dalam naungan Tuhan pasti akan mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu lihat 2 Petrus pasal 3 ayat 17. Yang sudah dapat katakan amin. Saya baca buat Bapak Ibu ya. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Bisa dijelaskan. Karena itu, apa katanya, sama-sama baca? 2, 3. Waspadalah. Kata waspada ini berbicara tentang sikap bijak. Bisa diartikan dengan berjaga-jaga. Perhatikan, supaya, ngapain kita harus bijak? Ngapain kita harus berjaga-jaga? Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal apa? Hukum. Tuhan itu gak ngawur, Bapak Ibu. Tuhan Allah kita itu punya aturan. Kalau kita kepengen hidup kita itu api, baik, ikuti aturan Tuhan. Ya. Lalu dikatakan begini, dan jangan kehilangan peganganmu yang kokoh, yang teguh. Itu yang tadi saya bilang. Orang itu bisa kuat kalau punya pegangan. Jadi waktu dunia bergoncang, dia bisa jadi gereja yang kuat. Dia bisa tetap jadi berkat dan terang. Kenapa? Kalau dia berpegang. Pegangannya itu betul, kokoh. Lalu saudara ayat 18. Tetapi, nah ini nasihat. Kita belajar baik-baik. Yang pertama kan, bertumbuhlah dalam apa? Kasih karunia. Dan
selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, firman ini akan memberikan penjelasan kepada kita. Kalau saudara mau kuat, saudara harus punya pegangan yang teguh. Kalau saya dengan Bapak Ibu mau ditolong Tuhan, saudara harus mengikuti aturannya Tuhan. Amin. Amin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jelas ayat 18 ya. Saya senang membaca Alkitab dari bahasa asli. Bapak Ibu gak usah takut kalau saya kotor. Bu Vera kalau kotor pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, gak usah pusing. Kenapa saya pakai? Supaya saya tidak salah menafsirkan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di ayat 18 kalimatnya jelas begini. Yang pertama yang harus kita lakukan, tetapi bertumbuhlah. Nah, ini kata bertumbuh dalam kasih karunia. Mari kita lihat apa arti bertumbuh. Karena kalau Bapak Ibu baca hanya dari bahasa kita, bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, seringkali kita begini, bertumbuh. Oh, bertumbuh itu yang pasti kita setiap gereja, ya. Kalau ada tugas pelayanan, Jemaat absen, itu bertumbuh ke jemaat kayak gitu bertumbuh. Atau, oh kalau ibadahnya, jiwa-jiwanya nambah, jemaatnya gereja jadi penuh, oh kita lagi bertumbuh. Apakah arti bertumbuh seperti itu? Mari kita simak baik-baik Bapak Ibu. Kata bertumbuh dalam bahasa Girika, dalam bahasa Yunani itu ditulis aukenete. Aukenete. Coba sama-sama baca dengan saya. 2, 3. Aukenete. Pintar ya Bapak Ibu ya. Saya kalau di kelas ngajar siswa-siswi yang saya ajar, saya bilang begini. Jadi pendeta, jadi pembicara, jangan ngawur. Belajar si apik, si benar. Supaya kita tuh ngajari jemaat juga sehat. Aukenete. Kadang-kadang apalagi udah usia. Saya waktu ngajar di kampus Bapak Ibu ya, sebagai seorang dosen yang saya kira saya tuh merasa muda. Kenapa? Karena mahasiswa saya usia 70-an. Banyak. Kan itu Bapak Ibu bangga. Jadi saya belum ini om tante ini ya. Gimana saya? Tapi ternyata mereka antusias. Usia 60, 65, 72. Nyata loh Bapak Ibu. Saya ajarin bahasa Girika yuk ikut. Mosok. Sudah di sini yang usia 70 berapa orang kan masih terhitung ya? Yang merasa muda coba boleh angkat tangannya. Yang sudah tua nggak apa-apa, yang merasa tua nggak apa-apa, ya. Yang merasa tua ini 70-an ya, itu masih semangat untuk belajar firman. Bapak Ibu, kita harus semangat, amin. Bilang kanan kiri semangat. Ya, saya jadi pembicara aja saya berusaha supaya saudara nggak ngantuk. Gimana caranya? Saudara juga harus punya usaha dong. Oke, aukenete. Apa arti aukenete? Lihat baik-baik. Artinya, ternyata nih kata bertumbuh tuh loh Bapak Ibu. Aukenete artinya adalah menjadi dewasa. Sampai di sini dulu. Menjadi dewasa. Bagi tradisi orang Yahudi, kalau menunjuk kepada orang dewasa itu artinya ada keteguhan. Jadi orang dewasa itu bukan dilihat diukur dari usia, tapi orang dewasa itu dia punya kepercayaan diri, keteguhan, dan omongannya nggak pelin-pelan. Itu orang dewasa. A ya A, B ya B. Itu tradisinya orang Yahudi. Lalu bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, karena ini kan nabi-nabi para rasul itu kan dari sana, orang Ibrani. Kita harus belajar tradisinya mereka. Karena ketika Allah berbicara kepada para nabi, para rasul, ya mereka terimanya dengan budaya mereka, cara berpikir mereka. Betul Bapak Ibu? Jadi kita harus mengerti dengan baik firman ini. Bagaimana kita bisa jadi pelaku firman kalau kita tidak memahami firman itu dengan benar? Jadi dikatakan aukenete itu menjadi dewasa. Nah, dewasa itu bagi tradisi orang Yahudi, salah satu yang paling spesifik kelihatan adalah mereka itu tidak bisa digoyahkan. Itu dewasa. Jadi orang dewasa itu punya keteguhan. Yang dengar, katakan amin. Nah, sekarang kita mulai lihat. Itu kalimatnya sudah sampai situ.
Aukenete itu ternyata artinya menjadi dewasa di dalam berpikir. Nah, jadi maksudnya menjadi teguh, kokoh dalam hal apa? Dalam berpikir. Loh, maksudnya gimana Bu Vera? Pikirannya itu teguh, tidak goyang. Terus apa yang pikiran teguh itu? Supaya kita ini menjadi gereja Tuhan yang kuat di hari-hari terakhir. Lalu dikatakan ini, bertumbuh dalam apa? Kasih. Nah, mari kita lihat kasih karunia. Apa arti kasih karunia? Mungkin selama ini baru ya kasih karunia itu pokoknya ya Bu Vera ya itu loh, Tuhan itu ngasih sama kita, padahal kita nggak layak. Hampir mendekati betul, tapi lihat perhatikan arti yang sebenarnya. Kasih karunia dalam bahasa asli ditulisnya kariti. Ayo, sama-sama katakan apa? Kariti. Apa itu kariti? Kariti artinya adalah segala hal yang baik yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup manusia. Sekali lagi, kasih karunia yang ditulis dengan kariti artinya adalah segala hal yang baik yang dikerjakan oleh siapa? Tuhan untuk manusia. Saya simpulkan gini, namanya jenenge pertolongan Tuhan. Kalau segala yang baik buat kita itu namanya kita ditolong. Kalau kita ditolong Tuhan pasti hasilnya baik. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saya simpulkan, kalau begitu supaya kita ini tegar, supaya kita kuat di tengah kondisi dunia yang tidak baik, kita harus bagaimana? Maka firman katakan bertumbuhlah dalam kasih karunia. Artinya apa? Kita harus punya keyakinan yang kokoh, pikiran yang teguh bahwa Tuhan sanggup menolong. Amin. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu tolong, ini diingat baik-baik. Mau sejuta orang ngomongin saudara, dengar. Saudara harus yakin, pikiran saudara harus teguh bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Amin. Jadi ketika ada orang, Vera tahu nggak? Di dunia ini ada kelompok orang-orang yang mau mengendalikan dunia ini, Bu Vera. Nanti ya kita ini akan dibuat macam-macam, Bu Vera. Ini loh, videonya viral. Wah, ini kan kalau jemaat ya, cuma bisa lihat yang viral-viral, tapi tidak mengerti firman dengan baik. Jadinya goyang, betul? Saya bilang gini, mau semua manusia di bumi ini jahat dan menghancurkan hidup saya adalah milik Tuhan. Amin. Mau orang murid, Bu Vera, tapi dunia ini yang akan terjadi ini loh Bu Vera. Kita kan harus waspada. Memang harus waspada, tapi waspada itu bukan ajarin supaya kita takut. Amin. Waspada bukan ngajarin supaya kita menjadi penakut, pengecut, atau kita menjadi orang yang sangat khawatir. Waspada itu artinya saudara harus bijaksana. Orang bijak adalah orang yang berpegang kepada firman Tuhan. Karena Tuhan akan menjadi tempat perlindungan. Amin. Jadi hari ini pesan firman Tuhan, apapun beritanya, coba belajar tenang. Gimana caranya tenang, Bu Vera? Ya pikiran ini loh. Percaya kalau Tuhan itu sanggup menolong. Bu, besok mau makan apa? Gak ada loh Bu ini di rumah. Bisa nggak yakin Tuhan itu adalah Bapa yang baik? Saya tadi baru dengar kesaksiannya ya. Lagu itu sempat saya nyanyikan waktu saya menikah. Jadi di dalam pernikahan saya dengan suami, dengan Pak Daniel, duet kita. Cuma berhenti, Pak Daniel nyanyi karena gak pernah nyanyi suami saya, saudara. Terus waktu nyanyi, ternyata nyanyinya pakai vibran. Saya bilang gini, Pak, nyanyi jangan pakai vibran terlalu banyak. Gak usah pakai vibran. Ternyata suami saya bilang begini, gemeter bukan vibran ini. Ya, apa ayo nyanyi. Kita nyanyi ini. Tadi saya terharu. Saya baru dengar di kesaksiannya kalau lagu yang tadi dinyanyikan Bapak Musuh Baik itu diciptakan oleh seorang hamba Tuhan yang hampir berapa
berapa bulan dia makan Indomie. Saya pikir begini, saya juga di sekolah kita makannya Indomie terus, saudara. Orang bilang katanya makan Indomie terus rusak. Enggak, kalau sepertinya kita memang udah gak ada lagi, Tuhan masa mau menolong saya. Dan khususnya rusak, nggak rusak tuh sampai sekarang. Sampai 9 bulan di sekolah kita makannya Indomie terus. Saya sampai ampun, gini banget, melarat banget jadi pendeta. Tapi saya mau bilang sama saudara, bahwa ketika kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetap pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Amin. Ya, jadi di pesan yang pertama, ingat ya Bapak Ibu, ayo supaya ingat, bantu saya khotbah, bilang kanan kiri, ingat Tuhan pasti menolong. Bilang, saudara, bilang, ya, bilang pada hati dan diri saudara, aku percaya Tuhan pasti tolong aku. 2, 3. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Jadi kalau saudara baca Alkitab dengan cara yang benar, akhirnya saudara bisa paham. Oh, tapi kalau saudara cuma baca bertumbuhlah dalam kasih karunia, itu. Nah, saya sih ada lebih jelimet lagi, ada bahasanya. Teologi ada, tapi kan saya nggak mau Bapak Ibu jadi bingung. Saya kasih yang simpel, udah. Jadi bertumbuh dalam kasih karunia artinya pikirkan dengan mantap. Harus yakin pikiran kita bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Ya, yang terakhir, yang kedua, cuma 2 poin saja tuh dalam ayat ini. Kalau saudara mau jadi gereja yang kuat, jadi gereja yang tegak, jadi gereja yang berkemenangan, perhatikan Bapak Ibu, yang kedua dikatakan begini. Ayatnya jelas sekali. Setelah dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan apa katanya, dalam apa? Pengenalan. Yuk kita lihat. Ada orang-orang tertentu membaca ayat itu, pengenalan. Oh, sekolah Alkitab. Oh, kalau di gereja ada pendalaman Alkitab ikut. Oh, banyak orang yang senang dengar pengajaran firman. Ya, gembala saya adalah seorang pengajar. Memang beliau betul-betul panggilannya sangat kuat dalam pengajaran. Jadi kalau khotbah hari Minggu itu, kalau cuma 1,5 jam itu singkat sebenarnya. Jadi jemaat di gereja lokal kami itu betul-betul orang-orang yang sangat-sangat senang mempelajari ayat-ayat firman. Jadi Bapak-bapak saya kan setiap ayat ya. Saya ini anak buahnya, tapi saya nggak selama dengan Bapak Gembala kalau khotbah. Nah, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Jadi ketika kita membaca, mengenal, oh kita harus belajar Alkitab nih. Benarkah seperti itu? Mari kita simak baik-baik. Kata pengenalan. Pengenalan dalam bahasa Girika itu ditulis gnosis. Ayo sama-sama baca apa? Apa itu gnosis? Gnosis, Bapak Ibu, artinya adalah tindakan yang didasari dari sebuah pengertian yang benar. Loh, jadi pengenalan itu bukan hanya sekedar belajar, Bapak Ibu. Pengenalan akan Tuhan bicara tentang tindakan. Tindakannya kenapa? Karena didasari dari pengertian yang benar. Nah, saya berharap Bapak Ibu dari pengajaran ini, saudara kita semua bisa menjadi jemaat yang dewasa. Saudara, kalau saudara mau kuat, jangan Alkitab itu. Nah, saya akan coba untuk naik ke atas dulu sedikit ayatnya. Coba lihat ayat yang kita baca awal-awal, ayat 17. Dibilang begini, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini. Nah, apa yang dimaksud oleh Rasul Petrus tentang hal ini? Nanti Bapak Ibu baca aja di rumah ya. 1 perikop 2 Petrus pasal 3 mulai dari ayat 1 sampai ayat 16. Itu yang dimaksud hal ini. Saya sekarang simpulkan saja. Apa tubuh Vera? Jadi sebelum Tuhan datang, Bapak Ibu, akan muncul yang namanya para pengejek. Kalau kita membaca dari bahasa Indonesia tentang pengejek, bisa jadi kita bilang, oh ini yang gak percaya Tuhan, ini yang suka ngejek gereja ini. No. Kata pengejek dalam bahasa asing itu berkaitan erat dengan pengertiannya adalah perdebatan. Kok bisa? Orang-orang yang sudah mengerti, tetapi
Tetapi mereka tidak percaya teguh. Nah, tidak percaya itu bukan tidak mengerti. Tidak percaya karena mereka hidup dalam hawa nafsu. Saudara nggak percaya? Coba kita simak. Lihat, kasih ke atas. Ayat yang paling nomor 1 ya, ayat 1. Di ayat, jangan di ayat yang 1 deh. Saya bacakan kepada saudara. Coba lihat di ayat yang ketiga. Perhatikan ayat ketiga. 2 Petrus pasal 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejen-pengejen dengan ejekan-ejekannya, yaitu siapa? Orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Siapa sih mereka? Bukan mereka yang tidak kenal firman. Belum bisa ditahu dari mana Bu Vera. Ayo kita lihat ayat selanjutnya, ayat keempat. Lihat, kata mereka. Ini kata mereka. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Nah, ini yang paling lucu. Dia ngomong begini. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita. Wih, keren banget. Ayat ini membuktikan bahwa mereka sudah mempelajari apa yang sudah diberitakan oleh bapak-bapak leluhur. Siapa yang dimaksud bapak-bapak leluhur? Itu termasuk para nabi, termasuk tokoh-tokoh yang sudah dipilih oleh Allah. Dan ini bicara tentang hukum Allah. Bapak Ibu, saya percaya hari ini jangan kaget ya kalau ada orang belajar Alkitab itu malah jadi pendebat yang hebat. Perhatikan baik-baik. Ada orang mempelajari Alkitab debat. Padahal Alkitab itu dipelajari supaya saya dan saudara mengenal. Amin. Dan karena mengenal gnosis itu artinya ada perubahan dalam hidup kita semua. Baca Alkitab, hidupnya harus berubah. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat mereka. Seorang pembicara yang sejati adalah mereka yang membaca, mempelajari firman dan hidupnya berubah. Bisa tanya kepada suami saya, 20 tahun kami menikah. Beda saya dulu dengan sekarang, saya juga merasa beda. Ya, ada suami. Kalau saya khotbah saya dan cocok dengan hidup saya percaya suami saya tidak akan mau nganter saya. Jalan sendiri. Khotbah tok, kamu ngomongnya bisa tok. Saya yakin, saudara, ketika saya melayani, saya banyak meninggalkan anak saya, tapi anak saya mendukung saya. Dia betul-betul care dengan saya, dia peduli dengan saya. Kalau saya nggak bisa jadi ibu, yang bisa jadi pelaku firman, nah mungkin anak saya dukung. Dia bisa jadi hidupnya jadi berantakan. Kalau saya nggak jadi pelaku firman. Jadi percayalah Bapak Ibu, firman ini bisa mengubah kita. Amin. Dulu saudara, sebelum saya jadi pelaku firman, ya kan? Karena pelaku firman kan proses, saudara bisa sehari 2 hari. Kalau saya berantem sama suami, ini suami saya nih, ya saya kalau berantem, padahal ini saya pendeta, pemberita firman. Kalau saya marah sama suami, bisa berhari-hari saudara diam, tidak mau ngomong. Kalaupun ngomong pedes, pasti suami saya juga ya, suami saya ini nggak kurus saudara ya. Jadi kalau pesan dulu kasihan banget gitu ya. Tapi Tuhan itu proses saya. Makanya suami saya pada bilang gini, pendek, kaki, ngeyel. Itu pernah suami saya gitu, tapi saya belajar. Iya, saya tidak boleh seperti itu. Saudara, ayo belajar jadi orang Kristen, bukan hanya pinter baca Alkitab, pinter teologi, tapi belajar kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Ya, jadilah suami-suami yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Jadilah istri yang bisa membuat hati suami bersyukur memiliki istri seperti saudara. Dan jadilah orang tua yang bisa membuat anak-anak bersyukur punya orang tua seperti kita. Bapak Ibu, di hari-hari terakhir Tuhan gak neko-neko, gak suruh saudara puasa 40 hari. Enggak. Doa peperangan, gak usah bingung-bingung. Tuhan cuma minta jadilah pelaku firman. Amin. Nanti saudara jadi pelaku firman, ada kuasa yang menyertai dalam hidup kita. Kemana
kebaikan tetap menyertai perjalanan hidup dalam rumah tangga kamu. Saudara mau ditolong Tuhan? Bilang kalian sing tahan. Tahan, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu para pemain musik, mari kita bertemukan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Saya percaya waktu kita menjadi pelaku firman, mujizat, tanda-tanda yang heran akan menyertai saya dengan saudara. Pertolongan Tuhan yang ajaib akan menyertai kita. Hidupku menggenapi firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan satu kesadaran penuh bahwa kita rindu supaya hidup kita ini benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih. Ada mujizat serta istiadat Kau bersama di dalam jadi bukti Dia adalah Allah yang sempurna. Katakan dengan iman. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Tidak ada serahkan hidupku damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, saat kami hidup berkenan, saat kami melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan, tangan kasih-Mu selalu ada bagi kami. Kuasa-Mu selalu ada. Bahkan pertolongan-Mu yang begitu ajaib tidak pernah terlambat yang ada dalam hidup kami. Kami mengucap syukur hari ini. Teguhkan pikiran kami supaya kami ini yakin kalau Tuhan sanggup menolong. Tuhan beri kepada kami pengertian, pegang tangan kami Roh Kudus, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, berubah ke arah yang lebih baik. Kami bersyukur untuk firman sore ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan saudara dan katakan dengan iman, hidupku menggenapi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ada mujizat serta istiadat Kau. Kau bersamaku di
firman-Mu yang Kau sudah taburkan sore hari ini Tuhan, untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kami menjadi pelaku firman, hidup kami diubahkan, dan kuasa Tuhan, urapan yang baru itu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Vera Daniel beserta keluarganya. Kau berkati Tuhan, terus Tuhan pertajam visi-misimu dalam hidupnya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat pewahyuan yang baru Tuhan. Dimanapun beliau ditempatkan, di situ nama Tuhan dipermuliakan. Kau berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, apa yang dilakukannya Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar lagi kami juga akan mengembalikan yang terbaik yang kami miliki. Kami berdoa supaya persembahan ini boleh berguna bagi pembangunan gereja di depan ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi, kiranya Engkau sendiri akan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak, kami siap mengembalikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk sambil persembahan boleh dijalankan. Saya akan bacakan pengumuman untuk sepekan. Hari Selasa ada ibadah doa malam dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Lalu hari Sabtu akan ada ibadah yang youth and adult dimulai dari jam 5 sore sampai dengan selesai. Kami undang semua jemaat kaum muda untuk bisa hadir, dan kembali di hari Minggu kita akan ada ibadah umum atau ibadah raya dimulai dari jam 4 sore sampai dengan selesai. Ada pengumuman tambahan? Bagi jemaah yang sudah mendata untuk ikut fellowship setelah kebagian ini, tolong jangan pulang dulu kalau tinggal di tempat, karena fellowship akan diadakan setelah kebagian ini selesai. Bagi yang sudah memberikan persembahan, selanjutnya kita semua bagi berdiri, kita akan berdiri. Aku percaya Tuhanku ada, Kau turunkan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turunkan belajar membaca firman Tuhan, sehingga kami mengerti akan kehendak Engkau. Karena di dalam ketaatan kami akan mendapat keuntungan-keuntungan yang banyak. Kami mengerti akan Engkau, kami mengenal akan
ajar kami banyak belajar di dalam firman Tuhan dan belajar menaatinya juga. Sehingga kami Tuhan boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati bagi Ibu Pendeta Vera yang sudah membentangkan firman-Mu dan panjang lebar. Kiranya Tuhan memberkati beliau di dalam kehidupan pelayanannya, terutama Tuhan, supaya dimanapun beliau melayani, Tuhan juga akan memberkati beliau. Dan Tuhan, secara jasmani juga Tuhan akan memberkati beliau, supaya Tuhan dalam rumah tangganya, usaha pekerjaannya, Tuhan memberkatinya. Tuhan akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan beliau. Terima kasih sehingga nama Tuhan yang selalu dipermuliakan di dalam kehidupan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, memberkati semua para hamba Tuhan, yaitu tim PAW yang ikut bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan limpah, baik yang song leader, baik yang singer, baik yang pemain musik. Engkau akan memberkati Tuhan. Juga pemandu multimedia, semua yang terlibat dalam pelayanan streaming juga Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua satu persatu. Karena kami sudah melayani Engkau, karena kami melayani Tuhan yang hidup, yang sudah mati dan bangkit kembali. Terima kasih Tuhan, pesertai Tuhan kami sekalian. Kiranya berkat jasmani, berkat rohani, Kau limpahkan di dalam kehidupan para jemaat yang datang mencari Tuhan dalam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, semua yang dibutuhkan dalam kehidupan kami. Tuhan menyediakan itu semuanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami pulang, Kau sertai dalam perjalanan pulang, dan bahkan kami kembali lagi hari minggu depan. Kembali kami tetap setia untuk memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami sekalian Tuhan, dan kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami sekalian sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Segala doa kami naikkan dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin.